Halo semuanya, welcome to Teen Online Service. Woo! Kita mau bernyanyi bersama, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Katakan rencanamu, rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, sebab kau jadikan semuanya indah. 1, 2, 3, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Kita bertepuk tangan bersama. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Kemohon tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Woo! Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati lebih lagi. Mari yang siap semuanya katakan amin. Woo! Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Yang kelas 12 udah pada lulus ya. Udah kalian gak usah gaya-gayaan, pakai coret-coret segala. Toh ya yang mau nyoret-nyoret baju kalian ini siapa? Masa kalian coret-coret baju kalian sendiri? Waduh. Oke, aku di sini bakal ngasih pengumuman. Pengumuman yang pertama buat teman-teman yang mau ngasih persembahan, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Omega Church atas nama Lukas Sutopo. Dan pengumuman yang kedua, terus ikutin ibadah Teens Online Service kita setiap hari Minggu yang dapat diakses mulai dari jam 7 pagi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya teman-teman kalian nggak punya kuota, ya di hotspotin aja. Oke guys, tetap semangat jalanin hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati, hindari corona. Sekali lagi, God bless you guys. Halo semuanya, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda semua melalui mungkin layar laptop, TV, HP, atau apapun yang sedang dipakai. Welcome to AOC Youth Service. Welcome bagi yang baru, yang lama, yang Kristen, yang bukan Kristen sekalipun. We're so glad to have you join us today. Nah, hari ini aku punya kabar baik yang sangat relevan dengan kondisi terkini. Nah, semua tahu kalau kita lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi jangan sampai lupa, ada Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Dan bahkan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan dapat mendatangkan kebaikan di tengah-tengah krisis. So I call today's message,
crisis needed. Nah, kenapa krisis dibutuhkan? Kan sebaiknya krisis itu dihindarin ya. Nah, tapi karena menariknya itu begini, tanpa kekurangan kita nggak akan tahu Tuhan Yesus itu dapat menyediakan loh. Tanpa sakit penyakit kita nggak tahu Tuhan Yesus itu penyembuh loh. Dan tanpa masalah kita nggak tahu Tuhan itu penyelamat. Oleh karena itu, meskipun bukan Tuhan yang memberi kekurangan atau masalah, Tuhan Yesus dapat memakai kondisi apapun untuk mendatangkan kebaikan, sehingga kita dapat melihat mujizat terjadi di tengah-tengah krisis. Nah, jadi tagline buat hari ini adalah In the midst of crisis, Christ is. Di tengah-tengah krisis, ada Kristus. Hari ini aku ingin mengajak kita melihat suatu cerita di Alkitab yang menggambarkan penyertaan Tuhan, serta juga rancangan Tuhan yang indah di balik sebuah krisis. Mari kita buka Kisah Para Rasul 27 ayat 21. Jadi, sebelum kita membaca, aku ceritakan background ceritanya dulu. Rasul Paulus adalah tahanan pemerintahan Roma yang sedang direncanakan untuk ditransportasi dari Kreta ke Roma. Nah, zaman dahulu tentunya belum ada pesawat, jadi mereka harus naik kapal ke sana. Sebelum kapal itu bersiar, Paulus sudah memperingatkan para prajurit Roma bakal ada badai besar yang akan menimpa di laut. Tapi omongan Paulus itu diremehkan, sehingga mereka tetap bersiar dan sesuai kata Paulus itu terjadi. Ada badai yang menimpa menghantam kapal mereka sampai mereka berhari-hari stuck di laut dan sekarang semua nyawanya orang di kapal itu terancam. Jadi kita baca dari ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku diturutin, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Nah, this is like the I told you so moment ya, toh, seandainya kamu dengerin kataku. Tetapi, sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihati kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Nah, pernah nggak kita mengalami masalah karena kesalahannya orang lain? Mungkin kalau kita melakukan kesalahan, terus kita menerima akibat dampaknya, itu mungkin lebih bisa diterima. Tapi kasus ini itu di mana Paulus ini nggak salah apa-apa, justru dia sudah berniat baik memperingatkan para prajurit Roma, tapi sekarang Paulus juga kena imbasnya. Karena kesalahan orang lain, Paulus juga berada di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai yang mengancam nyawanya. Sebenarnya ini juga mirip dengan COVID-19, di mana mungkin bukan Indonesia yang memulainya, tapi sekarang satu dunia lagi mengalami imbasnya COVID-19. Seringkali kalau kita lagi mengalami masalah, kita itu ingin bertanya, kenapa? Kita mencari alasan, why is this happening? Apakah ini karena kesalahanku yang lalu-lalu? Nah, tapi kita mari lihat respon Paulus, kenapa meskipun dia di tengah-tengah krisis, dia dapat tenang dan bertabah hati. Kita lanjut di ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Nah, jadi hari ini aku ingin mengajak kita semua, jangan fokus ke alasannya, jangan fokus ke why, tapi perhatikan the revelation, pewahyuannya apa. Jadi poin yang pertama untuk hari ini, jangan fokus di why, fokuslah kepada siapakah Tuhan, dan juga pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Di sini Paulus dapat pengertian atau revelation bahwa dia itu tetap dalam penyertaan Tuhan, dan dia akan tiba di Roma untuk menghadapi Kaisar. Jadi dia tidak takut dengan badai yang ada di depan mata. Jadi kalau kita dalam kondisi apapun, permasalahan apapun, daripada mencari alasannya, lebih baik kita fokus kepada janji-janji Tuhan kepada hidup kita. Yang penting itu pengetahuan dan kepercayaan bahwa Tuhan itu tetap baik, dia tetap setia, dia punya rencana yang besar buat hidup kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dia sayang dan dia selalu menyertai kita. Itu yang perlu dipegang selama menghadapi krisis. In the midst of crisis, Christ is. Di tengah-tengah krisis, ada Kristus. Oke, lanjut cerita. Ini akan jadi lebih menarik, jadi kita terus ikutin ceritanya Paulus. Akhirnya kapalnya hancur, sesuai kata Paulus, dan mereka terdapat di sebuah pulau kecil. Kita lanjut dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ada yang pernah ke Malta? Ini bukan pulau hits seperti Bali atau Hawaii yang penuh hiburan.
Tapi ini Malta, pulau yang nggak dikenal, kondisi kurang enak. Ya, tapi herannya kayaknya aku pernah ke Malta sih. Dan aku punya feeling sebagian dari kalian juga pernah mengalami Malta ini. Yang dimaksud dengan Malta adalah tempat di mana kalian tidak ada rencana pergi ke sana, tapi entah kenapa akhirnya bisa berada di sana. Dalam kata lain, Malta adalah hubungan yang gagal, mungkin sakit hati, kehilangan seorang dekat, permasalahan dengan seorang teman atau keluarga, kerjaan yang mungkin barusan di PHK, keuangan yang lagi seret. Have you been to Malta? Aku yakin kita semua pernah ke Malta. Malta adalah tempat di mana kita nggak ada rencana ke sana, tapi akhirnya kita bisa berada di sana. Ayat yang kedua, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Jadi kita lihat kondisi di pulau ini kurang enak ya, hawanya dingin dan lagi hujan. Tapi mungkin di sini dia dapat kayak kebangkitan secara spirit ya, karena orangnya di sana baik-baik terhadap mereka. Tapi kita lanjut ya, yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Aduh, di sini terlihat sedikit konyol dan lucu. Kasihan banget nasibnya Paulus, di mana kondisi membaik sedikit, terdamparlah lagi dengan suatu masalah baru. Pernah nggak kita lagi berusaha bangkit hanya untuk diserang iblis lagi dan lagi? Nah, Paulus mengalami ini, di mana dia dari satu krisis, yaitu badai di laut, dibawa ke pulau kecil yang kondisinya kurang enak, krisis lagi. Nah, sekarang dia digigit oleh ular yang berbisa, krisis lagi. Apes banget sih nasibnya Paulus di sini ini. Ayat yang keempat, ketika orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti orang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, bahkan sekarang Paulus jadi bahan gosip, bahan omongan dengan antara orang di pulau itu ya. Ini pasti orang yang terkutuk. Tapi kita lihat respon Paulus, kenapa dia tetap bisa punya kekuatan untuk melewatin semua krisis ini. Ada yang kelima, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan, ini yang menarik, ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Nah, ayat ini amazing banget. Di sini respons Paulus terhadap serangan iblis dan masalah yang dia alamin. Dia simply just ibaskan ular itu. Atau dalam translation Alkitab terjemahan bahasa Taylor Swift, he just simply shake it off. Just shake it off. Aku punya teman sih, dia itu kalau lagi menghadapi masalah, he just simply goes easy, easy. Ya mungkin itu mental yang kita boleh punya, karena itu mengecilkan masalah dan itu menyatakan kita ini punya Tuhan. Jadi ngapain takut dengan masa-masa yang kecil ini? Oke, jadi when the devil attacks, just shake it off. Jadi on a side note, when the devil attacks, actually means God is doing something good in your life. Tuhan lagi menyiapkan suatu hal yang baik di hidup Anda. Makanya iblis merasa terancam dan dia lagi melakukan serangan. Contohnya ketika Yesus baru lahir, iblis kan memerintah untuk setiap bayi yang baru lahir juga dibunuh. Jadi the devil is playing catch up. Dia berusaha untuk mengganggu apa yang Tuhan sedang siapkan. Jadi ketika devil attack, jangan tegang, jangan panik, just shake it off. Ayat yang ke-6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati. Jadi dikira yaitu ularnya yang berbisa itu akan mematikan Paulus. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Lucu ya, 2 ayat yang lalu dikira ini adalah orang yang terkutuk. Sekarang orang-orang berpendapat bahwa dia adalah seorang dewa. Jadi kesimpulannya apa kok dari ayat ini ya? Nggak perlu terlalu anggap apa yang orang ngomongkan, orang yang suka bergosip. Karena satu momen dia bisa A, satu momen dia bisa B. Yang penting itu kita terus percaya dengan pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Nggak usah peduli dengan omongan orang-orang lain. Yang ke-7, dan di sini ceritanya masuk ke klimaksnya, di mana tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernurnya namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpang tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Nah, ini dia. Ternyata ada rancangan Tuhan yang indah di balik semua krisis ini. In the midst of crisis,
there Christ is. Di tengah-tengah krisis ada Kristus. Karena Paulus meskipun dia di tengah-tengah krisis dapat fokus kepada pernyataan Tuhan, muncullah kesempatan dan tugas. Di Malta pasti ada kesempatan dan tugas. Jadi mungkin bukan Tuhan yang membawa kita ke Malta, tapi Tuhan tentunya dapat memakai kita di Malta. Yang keren banget ada ini, yang keren ini ya. Tangan yang sama yang digigit oleh ular iblis, kan kita baca beberapa ayat yang lalu tangannya digigit oleh ular. Ya, adalah tangan yang sama yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Publius. Wow, amazing banget nggak sih? Dimana apa yang iblis rencanakan untuk menghancurkanmu, Tuhan dapat memutar baliknya untuk memberkati dan memberi kemuliaan buat Tuhan. Roma 8 ayat 28. He works all things for our good. All means all. Krisis dan masalah termasuk. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk di tengah-tengah krisis. Ayat yang ke-9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. This whole island got saved. Pada akhirnya pulau kecil ini yang nggak dikenal telah menjadi conference KKR Gereja Pemulihan yang terbesar. Mungkin Paulus tidak membutuhkan Malta, tapi ternyata Malta membutuhkan Paulus. Karena di Malta pasti ada sertaan Tuhan dan juga ada tugas dan kesempatan. Ketika kita tiba di Malta, ada keputusan yang kita harus ambil. Apa kita hanya mau bersedih, mungkin bermarah dengan kondisi yang ada, dengan krisis yang ada? Atau kita mau ambil keputusan untuk bertugas, berperan buat Tuhan, memberi kemuliaan buat Tuhan? What are you gonna do in Malta? Actually, funny story is, aku jadi teringat, sebenarnya di bulan-bulan ini itu aku ada rencana ke Roma, ke Italia juga untuk berlibur, vacation. Bahkan sudah beli tiket pesawat. Tapi karena kejadian corona ini, semua rencanaku gagal dan aku sempat komplain dan marah, kenapa ini bisa terjadi? Dan aku tiba di Malta. Nah, tapi yang aku sadari, ternyata di Malta ini ada rancangan Tuhan yang indah, di mana Dia memberi aku kesempatan dan tugas. Kadang kita harus ambil langkah iman untuk keluar dari zona nyaman, untuk dapat bertumbuh dan mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Jadi langkah iman apa yang kita mau ambil ketika kita di Malta? Jadi gini, kesimpulannya, in the midst of crisis, there Christ is. Di tengah-tengah krisis, ada Kristus. Ketika kita menghadapi krisis atau masalah, jangan fokus di kenapa. Fokuslah kepada siapakah Tuhan dan pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu tetap baik, Dia tetap sayang, Dia tidak pernah meninggalkan Anda, Dia selalu menyertai kita. Yang kedua juga, apa yang iblis rencanakan untuk menghancurkan kita, Tuhan itu dapat memutar baliknya, memakainya untuk mendatangkan kebaikan dan memberi kemuliaan buat Tuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan kondisi-kondisi yang mungkin kurang enak, karena Tuhan tetap dapat bekerja di kondisi apapun. Jadi aku ingin mengakhirin dengan sebuah cerita dan kesaksian yang fresh. Ada seorang pelayan gereja yang terkena positif dengan COVID-19. Yang mengkhawatirkan itu adalah dia ini punya riwayat sejarah paru-paru yang kurang baik, di mana dulu pernah tes radiografi dan hasilnya itu putih semua di satu sisi, jadi sudah satu paru-paru itu sudah nggak berfungsi. Nah, setelah dia dinyatakan positif corona, setelah swab test, banyak yang khawatir karena sakit corona ini kan bahaya karena dapat menyerang paru-paru, dan di mana kondisi paru-parunya dia ini kurang baik, dikhawatirkan kalau menyerang paru-paru akibatnya akan fatal. Dia masuk dirawat di rumah sakit. Nah, ini yang amazing banget, di mana ketika dia di rumah sakit kan disuruh radiografi lagi untuk melihat kondisi paru-paru yang terkini. Dokter terkejut dengan apa yang dilihat. Ternyata kondisi paru-parunya sekarang itu bisa lebih baik dari kondisi paru-parunya yang dulu. Artinya apa yang Tuhan rencanakan, ya ini mungkin COVID-19 menyerang dia untuk menghancurkan dia, Tuhan memakainya untuk justru bisa menyembuhkan dia, memutarbalikannya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi jangan khawatir ketika kita lagi mengalami krisis apapun, Tuhan tetap turut bekerja. Yes, memang di dunia ini kita akan mengalami krisis masalah, but that's okay. Tuhan nggak pernah janji hidup tanpa masalah, tapi Dia menjanji selalu menyertai kita. Yohanes 16:33 pun menyatakan, "In this world you will have trouble, but take heart, because Jesus has overcome the world." Di dunia ini kita akan mengalami masalah, tapi jangan khawatir karena Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Jadi ingat, in the midst of crisis, Christ is. Di tengah-tengah krisis ada Kristus. God bless.